Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Chandra Dipananda dengan NIM 123490050. Di kesempatan saya kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat custom print dengan datasheet yang ada di internet. Nah, custom footprint ini diperuntukkan bagi simbol yang tidak memiliki footprint sama sekali. Dan kalau jika simbol itu tidak ada memiliki footprint, maka PCB yang akan kita buat itu tidak akan optimal atau tidak akan bekerja sama sekali. Nah, yang pertama kita perlu lakukan adalah kita membuka KitKat. Kita hapus project lama yang mungkin kawan-kawan sudah buat. Kita hapus project. Kita buat new project sesuai dengan nama. Saya di sini menggunakan komponen yang saya gunakan. Kita save aja di sini. Habis itu kita masuk ke skematik simbol. Kita lihat dulu apakah file yang kita cari simbol yang kita cari itu ada footprintnya apa tidak. Nah, di sini misalnya kalian mencari simbol dan nggak ada footprint, kalian bisa melakukan custom footprint seperti ini gitu. Contohnya gimana sih? Misal kita cari ada beberapa yang tidak memiliki footprint dari antara ini nih. Tinggal kita pilih saja. Di sini banyak sekali biasanya ada yang ada footprint, tidak ada footprint gitu. Ini tidak ada footprint, contohnya ini, habis itu ini. Kita bisa buatnya custom, atau kita bisa ngikutin dari dari auto ini. Yang penting patch sama pin ininya sama. Nah, sekarang kita akan buat dulu custom footprintnya. Pertama kita cari dulu all datasheet. Habis itu kita cari ini komponen yang kita cari. Ini saya sudah cari tadi untuk meriset apakah benar ini sesuai dengan simbol yang saya temukan di itu KitKat. Kita cari HTML, habis itu kita cari paling bawah. Nah, ini nih datasheet ini nggak cuma tentang pembuatan footprintnya, tapi juga bisa pembuatan simbol. Kalau kalian pengen buat simbol sendiri, di sini ada cara out pin out, pin ground, dan pin powernya dikasih tahu di sini, fungsi dari komponen ini apa dan lain-lain. Nah, bisa kita ke slide terakhir aja karena footprint itu biasanya ada di slide terakhir. Ininya slide ini. Nah, ini pastikan kalian juga lihat ukuran ini digunain pakai satuan apa. Misalnya ada yang milimeter dan atau inci. Nah, kalau di sini kan milimeter aja, berarti semua yang ada di sini angkanya satuannya milimeter, nggak ada inci-incian. Biasanya kalau ada inci dia 3,75, di bawahnya 0, gitu. Nah, pertama kita masuk dulu ke KitKat, buka footprint editor, bisa kita buat file new library, kita buat project aja. Bisa kita tulis kita paste aja tadi itu. Kita save. Habis itu yang udah ada di sini kita pencet ini new footprint, kita masukin namanya lagi, tambahin aja. Oke, nah sekarang kita pindahin dulu ini ke atas dan kita akan mulai melakukan pekerjaan. Nah, di sini kalian bisa mengatur ini dulu awal seberapa ingin kalian pengen papan ini gesernya. Kalau 10 cm dia geser sejauh ini, kalau misalnya di paling kecil itu lebih kecil lagi dong, harus dibesarin dulu baru bisa kelihatan dong sekali. Nah, biasanya orang-orang prefer pakai yang 10 mm ini.
Oke, setelah itu kita akan lihat spreadsheet. Di sini lebarnya 4, tingginya 3,75. Di sini 4, 3,75. Kita cari. Kita buat pakai ini, draw line ini. 4 ya tadi dia. 1, 2, 3. Ini dulu. 4 nih, 464. Habis itu bawahnya 3,75. Kita mundurin dengan CTRL. Tekan CTRL-nya. Sudah. Bisa kita tarik lagi ke sini. Kalau biar lurus, kita pencet CTRL aja buat menghalusin biar tidak patah-patah seperti ini. Oke, kita edit sedikit supaya rapi. Oke, kita lihat dulu sudah rapi. Oke, sekarang saatnya kita masang patch-nya. Kita lihat dulu ukuran patch-nya itu berapa sih. Patch-nya itu lebarnya 0,35, kita bisa pakai yang mana aja. Ini ada misalnya kalian pakai yang terbesar 1 sampai 0,35, 0,85 atau 0,28, 0,80 sampai 0,25. Kita pilih yang dua aja, 0,85 dan 0,28. Kita buat dulu patch-nya. Buat satu saja. Y-nya 0,85 dan patch size-nya itu 0,28 ya. Bentar. 0, ya 0,28. Kalau sudah kita lihat oke. Kita rotate sesuai dengan pin, kita taruh sini. Bisa kita CTRL C, CTRL V. Oke, CTRL V lagi. CTRL V lagi. Pin dulu sebentar di sini. Oke, kita tinggal kopas untuk di apa namanya kiri dan kanan, karena di sini ada 17 patch ya, jadi kita butuh 17 juga. Kita rotate di sini. Jadi tinggal di kita rapiin lagi ini. Oke, kita rapikan dulu bentar, sebentar ya. Oke, sekarang kita masukin patch yang terakhir, yaitu P17. Ini kita lihat dulu ukurannya atau expose pad ini. Nah, itu lebarnya berapa dia? Lebarnya 2,10 sama 1,95 mm ya.
1,10. Kita samain aja 1,95 1,95 biar simetris. 1,95 sama 1,95. Oke, bentar saya rapikan dulu bentar. Nah, sekarang kita tinggal sesuaiin page-nya ini sesuai dengan angka yang ada di data sheet ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 nih. Ikutin aja semua ini muter sampai 16 dan eksklusifnya ini 17 paling terakhir. Kita masukin aja langsung. Ini berguna untuk apa? Pinnya agar supaya tahu gitu. Pin yang ground yang mana, yang itu yang mana. Sebentar. Setelah itu yang terakhir 17 masukin. Oke, setelah masukin semua ini, kita tinggal pencet save di sini, save ctrls. Oke, ini sudah benar ya pastinya. Sudah sesuai dengan propernya ini. Kalian bisa masukin juga atau kalian ganti nama ini nih. Jadi sesuai apa namanya? Ntar salah. AD AD 8318 ACPZ ACPZ PZ minus real 7. Kita pencet oke. Nah, di sini bisa kelihatan nih. Nah, ini bisa kita hapus. Kalau kalian pengen hapus, delete aja. Delete. Oh, nggak bisa dihapus. Karena itu nama filenya kita nanti. Nah, setelah itu kalian save aja langsung. Di sini udah ke save kan. Saatnya kita masuk ke ininya. Kita mau lihat ini udah bisa nggak sih, berhasil nggak sih sesuai dengan apa namanya ini pin yang apa namanya simbol yang kita pengen cari ini. Nah, kita lihat aja sendiri di sini ada 17 pin, jadi sama kayak tadi ada 17 pad. Jadi itu akan tersambung sesuai dengan ini. Ini satu berarti kesambung ke pad satu di sini, yang kedua dengan pad kedua, ini ketiga gitu. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita cari footprint aja, tinggal masuk ke ini, assign footprint. Tinggal cari ini, habis itu cari file yang kalian save tadi. Ini udah ada footprintnya di sini, tinggal kalian pencet itu apa 2 kali, bisa kalian klik oke. Bisa kita masuk ke PCB ini, PCB editor, kita update PCB from schematic ini. Nah, ini tidak ada error, berarti berhasil footprintnya masuk. Oke, udah itu kita close. Kita buat itu dulu board PCB supaya bisa apa namanya, supaya yang rapi lah istilahnya dalam kotak. Kita masukin ini. Oke, kita sudah pas kita sudah masukin, kita sekarang akan membuat logo dan nama dari apa namanya semuanya untuk dimasukin ke sini sebagai apa namanya template kita atau misalnya apa namanya watermark kita lah.
Yang pertama kali lakukan adalah masuk ke ini, menu awal, pencet image converter. Kita lihat di sini, kita load source image, cari di sini, misalnya kita mencari ini, masukin. Nah, sudah ini kita atur ukurannya berapa, ininya berapa gitu. Nah, habis itu kalian jangan lupa pilih footprint karena ini kita masukinnya di footprint bukan di simbol atau postscript atau driving sheet. Jadi kita taruh di footprint, oke. Pas sudah itu kalian tinggal export, masukin ke ini karena saya udah ada, jadi kita nggak usah. Nah, sama seperti yang lainnya, kalau kalian ingin masukin picture atau apa, kalian pun bisa masukin aja langsung ke situ gitu. Oke, bisa kita langsung masukin aja apa namanya logo dan juga nama kita nanti. Kita masuk ke ini library, habis itu masuk ke nama file yang nama folder yang kita save tadi. Oh iya, saya juga mau ngasih tahu sebelumnya sebelum masuk ke situ. Tadi kan kita sudah Pak udah melihat bagaimana cara convertnya itu kan dan sudah masuk nama. Nah, habis itu kalian masuk ke footprint editor dulu ke sini baru masuk ke preference manage footprint habis itu kalian tambahkan di situ. Nih, kalian select foldernya bukan isinya karena isinya pasti kosong. Kalian pasti harus select foldernya. Dan itu baru kebaca. Kemudian itu baru kebaca logonya habis itu kalian pencet OK. Nah, setelah itu kalian bisa langsung masukkan logonya dari library di sini. Ini satu misalnya kita klik 2 kali. Satu di sini kita rapikan dulu. G-nya ini kita hilangin, bisa delete. Habis itu kita masukin lagi satu lagi. Ini 2 kali. Pencet ini salah, dar. Ini delete. Nah, kita nih juga bisa bisa apa namanya? Bisa bolak-balik ininya tulisannya. Misalnya kita pencet F aja untuk di backboard. Ini kan di frontboard dan ini untuk di backboard untuk pencet F. Ctrl V, F, Ctrl C, Ctrl V untuk copy paste, Ctrl F. Bisa kita kan tinggal masukin nama kita sebagai bukti kalau ini adalah buatan kita. Nama di situ. Nah, ini kita bisa kecilin aja ininya fontnya 0,9 0,9. Nah, oke kita oke. Nah, gini. Sekarang kita juga buat ini jadi itu apa namanya? Jadi backboard. Kita tinggal pencet Ctrl V, Ctrl V. Kita taruh di sini. Setelah itu kita pencet F. Nah, biasanya warna dari frontboard dan backboard ini beda biasanya. Biasanya warna frontboard itu lebih terang dan biasanya ini lebih agak gelap dikit. Nah, sekarang kita akan lihat apakah benar kelihatan nggak nih di 3D printer kita kalau nama dan logo kita nih apa namanya keluar. Nah, di sini kan di depan ada logo ininya, ada logo ini juga dan ada nama kita. Dan kita tinggal tarik aja ke belakang. Nah, di sini juga ada logo Itera dan logo otomasi. Dan di sini ada nama. Dan ini footprint yang tadi kita buat. Sebenarnya ini ada 3D-nya, tapi karena ini apa namanya footprint custom, jadi nggak masalah sebenarnya ada apa 3D-nya atau enggak. Yang penting barang yang kalian beli itu ada. Karena ini hanyalah simulasi, jadi nggak masalah sebenarnya bentuknya kayak gini. Yang penting kalian tahu fungsi dari apa namanya komponen yang kalian buat itu apa. Oke.
Oke, mungkin sekian dulu tutorial video dari saya. Semoga videonya ini membantu. Terima kasih.